Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita tujukan, kita curah limpahkan kepada manusia pilihan Allah, yang mana seluruh aspek kehidupannya telah menjadi contoh, telah menjadi suri tauladan bagi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, manusia akhir zaman yang tetap istiqomah untuk berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau dan meneruskan perjuangannya. Kita berharap semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kita berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 instansi STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam ini, saya akan membahas tentang sedikit sejarah peristiwa Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya, sebagai pengantar, perlu kita ketahui bahwa peristiwa Saqifah Bani Saidah merupakan peristiwa yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah peradaban Islam, karena ini menyangkut dengan kepemimpinan awal setelah Rasulullah SAW. Bisa dibilang ini adalah kepemimpinan dan meneruskan Rasulullah SAW. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa Saqifah itu awalnya adalah sebuah majlis atau tempat musyawarah, tempat berkumpul yang digunakan oleh kabilah atau kelompok dari Bani Saidah, itu dari kelompok atau kabilah kaum Khazraj di Madinah. Nah, tempat ini, Saqifah Bani Saidah ini adalah tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah, menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang menarik dari peristiwa ini adalah pada saat itu ketika Rasulullah SAW wafat, semua kaum muslimin berkumpul di rumah beliau untuk mengurusi jenazah beliau, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan selanjutnya menguburkan jenazah beliau. Tapi ada sebagian umat Islam pada saat itu justru malah berkumpul di Saqifah Bani Saidah ini. Tujuannya adalah mereka sebenarnya bukan buruk atau tidak salah tujuan mereka. Mereka berusaha untuk memikirkan bagaimana kelanjutan kepemimpinan Islam ini ketika Rasulullah SAW sudah tiada. Mereka memikirkan siapa yang layak, siapa yang pantas untuk meneruskan kepemimpinan dan memimpin umat Islam pada saat itu. Nah, ini menjadi sorotan atau menjadi ada sudut pandang lain bagi sebagian kelompok. Nah, melihat hal tersebut, sebenarnya perdebatan pada saat itu mulai ramai, sudah mulai lebih kepada perpecahan bagi orang yang berkumpul di Saqifah ini. Nah, hal tersebut terdengar sampai ke telinga Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengan inisiatif untuk mencegah pertikaian, perpecahan karena perdebatan di Saqifah untuk menentukan siapa yang layak meneruskan kepemimpinan Islam, nah, itu terdengar kepada Abu Bakar dan Umar. Maka dengan inisiatif Umar dan Abu Bakar itu pergi atau berangkat ke Saqifah Bani Saidah untuk meluruskan peristiwa tersebut, meluruskan perdebatan yang sedang terjadi. Nah, akan tetapi ada sudut pandang lain dari kelompok Ahlul Bait. Mereka mengira, mereka berpandangan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti ke Saqifah Bani Saidah, mereka dianggap tidak peduli dengan kondisi jenazah Rasulullah SAW yang belum dikebumikan atau belum dikuburkan. Singkat cerita, di peristiwa perdebatan tersebut sangat alot untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya, hingga selanjutnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq
sebagai khalifah pertama. Sebenarnya pada saat itu Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Akan tetapi Umar bin Khattab pada saat itu belum siap untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam, karena beliau menganggap ada yang lebih layak untuk menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dengan perjalanan, dengan perdebatan, akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sebagai khalifah pertama, meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam. Nah, di sisi lain, bagi keluarga Rasulullah, itu bisa dibilang Ahlul Bait, itu mereka tidak menerima dengan peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Saidah tersebut. Mereka tidak menerima atau tidak mau berbaiat terhadap kepemimpinan dari Umar Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka beranggapan bahwa yang layak menjadi pemimpin selanjutnya atau yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW itu adalah dari kalangan Ahlul Bait, yaitu pada saat itu digaung-gaungkan yaitu Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW sendiri. Sayyidina Ali sendiri pada saat itu tidak langsung berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu selama 6 bulan. Bahkan Siti Fatimah, istri dari Sayyidina Ali, tidak pernah berbaiat sama sekali kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar wafat. Nah, di sini ada rujukan dalam sebuah jurnal. Ini sebenarnya para sahabat itu memiliki alasan kenapa mengutamakan pemilihan kepemimpinan pada saat itu. Para sahabat menyadari betul bahwa adanya seorang pemimpin sangat penting di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera berkumpul untuk memilih sosok yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Karena pada saat Rasulullah SAW wafat, sudah ada sebagian kelompok yang mulai murtad dari Islam dan mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan umat pada saat itu. Jadi bukan tidak beralasan kenapa para sahabat pada saat itu tapi ada sebagian yang mengutamakan pemilihan kepemimpinan untuk meneruskan atau menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah, karena dianggap urgent, karena pada saat itu banyak yang mulai murtad ketika Rasulullah SAW wafat. Di sisi lain, mereka juga beranggapan bahwa yang mengurusi jenazah Rasulullah itu sudah ada dari keluarganya. Nah, ada pelajaran dari peristiwa Saqifah Bani Saidah ini, itu bahwa perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah hal yang lumrah, dan ini terjadi antara sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Bahkan kalangan Bani Hashim memiliki pandangan yang lain, karena beberapa alasan cenderung memilih sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti atau penerus dari kepemimpinan Islam sebagai khalifah. Nah, di sini akan tetapi yang harus digarisbawahi ya, ketika semua sudah diputuskan, maka semua pihak harus sama-sama mendukung demi kesejahteraan umat. Hendaknya setiap orang menyadari dan mengukur diri akan kemampuannya. Dalam hal ini, sikap Sayyidina Umar bin Khattab patut dijadikan contoh ketika Abu Bakar memintanya untuk menjadi khalifah. Dengan rendah hati beliau berkata, "Bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin umat yang di dalamnya terdapat Abu Bakar?" Pada saat itu Umar merasa bahwa sosok Abu Bakar As-Siddiq lebih layak menjadi khalifah dibandingkan dirinya. Demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan peristiwa Saqifah Bani Saidah. Sebenarnya sejarah ini bagi sebagian kelompok ini agak sensitif karena menyangkut dengan kepemimpinan umat, yang dianggap siapa sih sebenarnya yang layak untuk meneruskan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Harapan semoga peristiwa Saqifah Bani Saidah ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.